Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2020B Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megareski Makassar. Di video kali ini kita akan membahas tentang tes Total Iron Binding Capacity atau TIBC. Sebelum kita melanjutkan praktikum, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu TIBC. Total Iron Binding Capacity atau singkatan TIBC adalah tes darah untuk melihat apakah Anda memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit zat besi dalam darah Anda. Tes TIBC mengevaluasi seberapa baik transferin membawa zat besi melalui darah Anda. Dalam darah Anda, zat besi membantu membentuk hemoglobin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika seseorang mengalami peningkatan zat besi. Ketika TBC tinggi atau transferin biasanya menunjukkan kekurangan zat besi, tetapi mereka juga meningkat pada saat kehamilan dan dengan penggunaan kontrasepsi oral. Penurunan TIBC atau transferin yang rendah juga dapat terjadi jika seseorang mengalami malnutrisi, peradangan, penyakit hati, atau sindrom nefrotik, anemia pernisiosa, anemia sel sabit, sirosis, dan anemia hemolitik. TIBC dikatakan normal ketika kadarnya 35,5 sampai 44,9% untuk wanita dewasa dan 38,3 hingga 48,6% untuk pria dewasa. Nilai-nilai tersebut dapat berubah tergantung pada usia. Oke teman-teman, itu dia penjelasan singkat tentang apa itu TIBC. Berikut ini merupakan video praktikum dari TIBC. Selamat menikmati. Mula-mula yang harus dilakukan adalah dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian dibuka kit pemeriksaan TIBC. Di dalam kit terdapat kit insert dan juga reagen-reagen yang akan digunakan dalam pemeriksaan TIBC. Di dalam kit terdapat beberapa reagen. Yang pertama adalah reagen R5 atau iron solution, dan yang kedua terdapat pula sendok takar, dan yang ketiga terdapat reagen R6 atau reagen presipitan yang terdapat di dalamnya itu magnesium karbonat. Kemudian disiapkan satu tabung reaksi dan diletakkan di atas rak tabung. Kemudian dipipetkan ke dalam tabung reaksi reagen R5 sebanyak 1000 mikroliter dengan menggunakan pipet. Dan dipipetkan serum ke dalam tabung yang telah berisi reagen R5 tadi sebanyak 500 mikroliter serum. Kemudian dihomogenkan campuran antara reagen R5 dan serum tadi. Setelah itu, kita akan memasukkan reagen R6 yang berbentuk bubuk ke dalam tabung yang berisi reagen R5 dan serum tadi. Bubuk magnesium karbonat yang dimasukkan ke dalam tabung sampel itu sebanyak 3 sendok takar atau sama dengan 70 mg. Setelah itu dicampurkan atau dihomogenkan campuran tadi dan kemudian akan didiamkan beberapa saat sebelum disentrifus. Dimasukkan sampel ke dalam sentrifus
dan akan disentrifus pada kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Menunggu sampel yang sedang disentrifus, kita akan membuat reagen iron. Reagen iron dipipet ke dalam tabung tub sebanyak 1000 mikroliter. Kemudian dimasukkan ke dalam tub yang telah disediakan. Setelah itu, tub akan dimasukkan ke dalam rak tub dan inkubasi selama 5 menit. Setelah diinkubasi, akan dipipetkan larutan presipitan ke dalam tub yang berisi reagen iron tadi. Larutan presipitan yang dipipet sebanyak 50 mikroliter. Dan kemudian dimasukkan ke dalam tabung dan dihomogenkan secara pipetting. Setelah itu akan diinkubasi dalam rak tub selama 5 menit. Kemudian akan dilakukan pembacaan hasil pada alat biochemistry analyzer. Dan hal yang pertama dilakukan sebelum dibacanya sampel yaitu dipilih program iron. Kemudian disetting. Kemudian setelah disetting alat, kita akan langsung membaca sampel pada alat biochemistry analyzer dengan cara membuka penutup tub, kemudian sampel diserap pada selang aspirator, dan setelah itu ditunggu beberapa saat, hasil akan muncul pada layar monitor dan akan dikeluarkan dalam bentuk printout. Oke teman-teman, itu sekian dari penjelasan kami tentang tes total iron binding capacity atau TIBC. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!